Semangat pagi kelas 9 semua. Hari ini kita masih bahas tentang listrik dinamis. Nah, sebelumnya di dalam rangkaian itu kan kita udah pernah ya bahas bahwa ada beda potensial mengakibatkan adanya arus listrik, dan di dalam arus listrik itu ada hambatan. Simbolnya R. Kaitan antara beda potensial yang simbolnya V, arus yang simbolnya I, dan hambatan yang simbolnya R juga sudah kita bahas dari piramida Fir atau piramida Ohm. Dalam hukum Kirchhoff, waktu itu kita ngebahas tentang arusnya saja yang hampir mirip dengan mobil masuk dalam jalur. Kalau sekarang kita ngomongin ke hambatannya nih. Hambatan itu bisa disusun secara seri, bisa disusun secara paralel. Apa bedanya dan kenapa sih susunannya harus dibeda-bedakan? Itu tergantung dari arus yang kita inginkan. Pada saat kita ngebahas hukum Kirchhoff, kita bilang bahwa kalau jalurnya tidak ada persimpangan, maka nilai arusnya juga akan sama saja nih. Kayak gini nih, kayak yang seri. Maka dituliskan IS itu apa? I arus listrik, S-nya ini karena rangkaian seri. Jadi I rangkaian seri sama dengan I1 itu adalah I yang pada R1, I2 itu maksudnya I pada R2, I3 itu maksudnya I pada hambatan yang ketiga. Nah, itu mirip banget kalau dalam rangkaian paralel itu V-nya. V paralel itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kalau dalam rangkaian seri, rumus V-nya itu malah Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Artinya kalau dalam rangkaian seri tegangannya itu akan berbeda-beda. Nah, kalau dalam rangkaian paralel arusnya juga berbeda. Nah, seperti kalau waktu kita bahas hukum Kirchhoff kemarin, kalau di sini masuknya 10 ampere, itu ada yang lewat jalur atas, ada yang lewat jalur tengah, ada yang lewat jalur bawah, dan belum bisa ketahuan jumlahnya berapa dari 10 ampere tadi. Kita mau menurunkan rumus kenapa R-nya seperti yang di bawah ini. Ada nih, R seri itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kenapa bisa dapat seperti itu? Itu karena V-nya. Nah, V itu kan sama dengan I kali R ya, dari piramida Fir. Berarti Vs itu berarti IS dikali RS sama dengan V1 I1 kali R1 ditambah I2 karena V2 nya nih R2 ditambah V3 berarti I3 R3. Nah, I-nya kan sama nih dari sini dari atas. IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 nih. Kenapa bisa dicoret? Berarti kalau kita pisahin jadinya I kali RS sama dengan I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, kan dikali ya. Jadi I kali R1, I-nya kita keluarin. Ini bisa dicoret dong. Dan akhirnya dapatlah RS itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau yang dalam rangkaian paralel itu kan sebaliknya ya, I itu kan sama dengan V per R ya. Berarti IP sama dengan VP per RP sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, V-nya sama semua nih. Kayak tadi kan, jadinya bisa dicoret, langsung coret-coret aja nih. Jadinya 1 per RP itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sampai seterusnya sebenarnya. Kalau rangkaian paralelnya banyak, bisa sampai 1 per R4, 1 per R5. Ini juga rangkaian seri gitu ya, sama. Ini contoh soal yang pertama. Rangkaiannya secara apa nih? Secara seri atau paralel? Ya, benar, secara seri karena tidak ada persimpangan di sini. Yang ditanya itu hambatan total. Ini R1-nya sudah diketahui, R2-nya sudah diketahui, R3-nya sudah diketahui. Jadi kita jawab nih sekarang penyelesaian yang pertama. Hambatan total. Hambatan total berarti RS ya maksudnya.
hambatan semuanya dari sini, dari mulai arus berjalan sampai ke akhir, kan semuanya seri. Jadi rumusnya RS. Gampang banget ya. R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena ada 3. Nah, R1-nya 2 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 3 ohm. Jadi 6 ohm. Oke. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang ditanya nilai I. I yang mana nih? Kan belum bahas I di sini, I di sini, I di sini, berarti I total ya. Kalau I total, kita tulisnya I total berarti kan sama dengan V per R. R total ya. V total berarti ini nih, beda potensial yang diberikan berarti 12 volt. R total karena semuanya seri berarti R totalnya adalah yang ini nih, yang 6 ohm. Berarti arusnya adalah 2 ampere. Sekarang bahasan ketiga. Katanya nanyain arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Kan hambatannya ada 3, berarti kita bagi 3 nih. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Ada I1, V1, ada R1. Lalu ada I2, V2, R2. Kemudian ada I3, V3, sama R3. Oke. Nah, hambatannya udah diketahui tuh dari soal. R1 2 ohm. R2 1 ohm. R3 3 ohm. Oke. Ini kan arusnya udah diketahui nih tadi. Arus yang dari sini itu 2 ampere. Dari mana Pak 2 ampere? Perhitungan yang nomor 2 tadi nih. Ya. 2 ampere. Karena tidak ada percabangan, 2 ampere ini ke sini 2 ampere, ke sini 2 ampere, ke sini 2 ampere, terus dong 2 ampere. Jadi di mana-mana dia 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, dan ini 2 ampere. Oke. Sekarang kita cari V-nya. V itu kan sama dengan I kali R ya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Yang ini I kali R, I-nya 2, R-nya 1, sama dengan 2 volt. Kalau yang ini, I kali R, I-nya 2, R-nya 3, 6 volt. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kalian boleh catat, boleh screenshot. Ini untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada berapa hambatan nih? Kalian lihat dulu ya, ada 2. Terus tersusun secara apa? Secara seri atau paralel? Secara paralel ya, karena atas bawah. Kita mulai kerjakan. Yang pertama ditanya adalah hambatan total. Karena cuma secara paralel, berarti yang ditanya R paralel. Nyarinya gimana? Kan rumusnya sudah pernah ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kenapa cuma R2 Pak? Karena cuma ada 2 hambatannya. Jadi nggak ada R3 ya. Oke, kita lanjut di atas biar gampang. 1 per RP sama dengan 1 per R1. R1-nya mana tuh? Yang 3 ohm ya. 3 ohm ditambah 1 per 6. Ingat gak pelajaran pecahan? 1 per 3 ditambah 1 per 6 gitu. Kan dia harus samakan dulu bawahnya nih. Berarti harus sama-sama 6. Untuk yang ini kan bawahnya udah 6. Jadi kita gak perlu rubah-rubah lagi dong ya. Jadi atasnya tetap 1. Terus kalau yang sebelah sini 3 bawahnya. Sekarang jadi 6. Berarti dikali berapa tuh? Dikali 2 ya. Berarti atasnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 jadi 2. Sekarang udah 2 per 6 ditambah 1 per 6. Bisa dong 3 per 6. Apakah itu jawabannya RP? Belum. Karena itu masih 1 per RP. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Berarti RP itu sama dengan dibalik. 6 per 3. Sama dengan 6 per 3 berapa tuh? 2 ohm. Itulah hambatan totalnya atau RP-nya. Kemudian yang kedua kita bahas I-nya, I totalnya. Sama kayak tadi contoh soal yang pertama.
I berarti sama dengan V per R. V total. V total tuh V yang dari baterai nih. Ada 8 volt. Dibagi dengan hambatan totalnya. Ini tadi 2 ohm. Berarti arusnya adalah 4 ampere. Nah, kita bahas yang ketiga sekarang. Arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Cuman ada 2 ya. Hambatan 1 sama hambatan 2. Kita bagi 2 aja nih. Ada R1, ada R2. Lalu ada V1, ada V2. Ada I1 dan I2. Kenapa saya nulis V dulu? Karena dalam rangkaian paralel V-nya kan sama tuh. Jadi V1 akan sama dengan V2. Jadi R-nya R1 3 ohm, R2 6 ohm. V-nya sama kan? V-nya masih 8 volt. Ini juga 8 volt. Kenapa? Karena emang rangkaian paralel V-nya akan tetap sama di atas sama di bawah. Sama dengan yang awal. Sekarang kita cari I-nya nih. I sama dengan V per R. Sama dengan 8 per 3. I1 ya, 8 per 3 ampere. I2 V per R juga. Sama dengan 8 per 6 ampere. Atau kalau mau disederhanakan 4 per 3 ampere. Kenapa 4 per 3 Pak? Sama-sama dibagi 2 tuh. 8 dibagi 2, 4. 6 bisa dibagi 2. Oke. Dan coba kerjakan tugas yang ini. Silakan di screenshot. Kerjakan di buku kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis nama. Kirimkan tugasnya di link di bawah ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan.